Ada banyak orang Kristen, mungkin kita Kristen, tapi kita hanya Kristen saja, tidak hidup sebagai orang Kristen. Kita dilahirkan dari keluarga Kristen, kita mungkin KTP-nya Kristen, tapi hidupnya tidak menjadi orang Kristen. Ketika pada masa penghakiman, itulah yang kemudian dikumpulkan. Dan kemudian Tuhan mengerti, ini adalah orang-orang yang percaya dan kemudian hidup dalam kepercayaannya. Ya, kita ini kadang-kadang disebut orang percaya, tapi sebenarnya kita ini gak percaya kepada Tuhan. Habis berdoa sungguh-sungguh, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, aku yakin Yesus akan menolong aku. Ternyata ada orang-orang yang akhirnya kehilangan keselamatannya. Oleh karena apa? Karena mereka tidak hidup menjalankan kasih. Loh, apa yang terjadi? Nah, ayat-ayat yang kita baca itu menunjukkan, ketika ada orang yang lapar, engkau tidak berbagi. Ketika ada orang yang haus, engkau tidak memberi minum. Ketika ada orang-orang yang ada di dalam kesusahan, engkau tidak menolong kesusahan itu. Ayat ini berbicara ketika kita memberitakan firman Tuhan, ketika kita menjadi saksi Tuhan, ketika kita memberitakan amanat agung, kita tidak hanya berbicara memberitakan dengan mulut, tapi memberitakan dengan kasih, memberitakan dengan tindakan. Amanat agung itu harus dijalankan dengan pelayanan kasih. Pelayanan kasih itu artinya apa? Kasih itu memberi. Karena pada waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Selain Tuhan Yesus memberitakan Injil, ketika ada orang yang miskin, Tuhan kuatkan. Ketika ada orang yang sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika ada yang orang kekurangan, Tuhan menolongnya. Ini yang dilakukan. Gereja Tuhan, jemaat Tuhan harus melakukan pemberitaan Injil dengan kasih. Saudara-saudara.